Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita mulai dulu dengan membaca doa ikrar kerelaan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Baik, pada kali ini kuliah pertemuan yang ke-10 saya akan membahas bagaimana cara menentukan nilai rapot dengan bantuan Excel. Yang pertama, kasusnya ini. Pertama, kita punya kasus peserta didik di kelas 7B sebanyak 15 anak. Kemudian mata pelajaran yang akan dinilai atau akan kita tuliskan di rapot itu mata pelajaran muhadasah, percakapan. Lalu penilaian atau evaluasi meliputi tugas 3 kali, ulangan harian 3 kali, penilaian tengah semester atau PTS sekali, dan penilaian akhir semester atau PAS PAS 1 kali. Kemudian bobot dari masing-masing evaluasi, tugas diberi bobot 1, ulangan harian diberi bobot 2, penilaian tengah semester diberi bobot 3, dan penilaian akhir semester diberi bobot 4. Ini kasusnya, harap Anda pahami supaya nanti Anda bisa mengikuti dengan baik pada slide berikutnya. Kemudian rumus Excel yang kita gunakan, pertama kita harus mencari atau menemukan rata-rata, yakni dengan menggunakan sama dengan average. Kemudian yang kedua, kita menggunakan rumus spesifik, maksudnya rumus tersebut ya kita gunakan untuk tujuan khusus. Jadi di Excel belum disiapkan, kita membuat sendiri. Lalu yang ketiga, kita akan menentukan ranking dari setiap anak dengan formulasi sama dengan rank. Ya, berikut kita membuat format yang sesuai. Maksudnya yang sesuai itu yang diinginkan oleh kita. Nah, seperti ini misalnya. Anak didik itu kita ada 15 gitu. Kebetulan ini di kelas 7B ya. Nilai tugasnya 3 kali, 1, 2, 3, rata-rata. Nilai ulangannya 3 kali, 1, 2, 3, rata-rata. Nilai PTS-nya, nilai PAS-nya, lalu nilai rapot, dan ranking. Yang harus Anda lakukan, membuat format ini dengan serapi mungkin, tidak boleh asal-asalan. Misalnya angka 1-nya di atas, angka 2-nya di bawah, angka 3-nya di tengah. Semuanya harus dibuat dengan serapi mungkin. Saya sering melihat para mahasiswa kalau mengerjakan tugas hanya asal-asalan ya, tidak rapi. Karena itu saya ingatkan, kalau ada tugas nanti maka Anda harus membuat format ini dengan serapi mungkin. Karena format yang rapi itu akan memudahkan Anda untuk mengerjakan tugas ini atau pekerjaan ini saat Anda besok menjadi guru di kelas. Setelah format kita siapkan ya, lalu format nilai ini kita isi ya. Ahmad kelas 7B nilai tugas yang pertama berapa, nilai tugas yang kedua berapa, nilai tugas yang ketiga berapa, lalu rata-ratanya berapa. Ini semuanya diisi ya, sehingga setelah nilainya ditentukan, formatnya seperti ini. Anda lihat tuh, Ananto misalnya kelas 7B, nilai ulangan harian kedua 10, nilai tugas yang kedua 7, penilaian tengah semesternya 9,
penilaian akhir semesternya 6. Angka-angka ini adalah angka hipotetik ya, angka yang saya buat tidak berdasarkan empirik, tidak dari temuan ya. Nah, setelah semua nilai kita masukkan, maka yang kosong adalah rata-rata nilai tugas, rata-rata nilai ulangan, lalu nilai rapot serta rankingnya. Nah, kita akan isikan ini ya. Kita akan isikan. Nah, setelah diisi semua, ya, seperti ini bentuknya. Oke, bagaimana cara menemukan ini? Pertama, kita akan menentukan dulu rata-ratanya. Rata-rata ini berada di H7, ya. Nilai yang mau kita ambil rata-ratanya berada di E7, F7, dan G7. Maka formulasi ini, ya, formulasi untuk mengisi H7 ini, kita gunakan formulasi sama dengan average kurung buka E7, karena nilai yang mau kita ambil ini E7, titik 2 itu sampai dengan G7, ya, G ini, 7 sini, ya. Lalu ditekan enter. Nah, nanti akan muncul angka ini. Setelah angka ini muncul, kemudian kita tarik ke bawah. Kita drag mouse, lalu kita tarik ke bawah. Nah, maka nilainya akan keluar semua. Langkah yang sama kita gunakan untuk mengisi rata-rata nilai ulangan pada L7 ini ya. Hurufnya sama persis, yang berbeda hanya tujuan selnya. Sama dengan average kurung buka I7 itu ini ya, 7 itu ini ya. I7 sampai dengan titik 2 sama dibaca dengan sampai dengan K7 itu ini. Ya, lalu di enter. Setelah di enter keluar nilai, lalu kita drag mouse tekan ke bawah, maka semua nilai akan terisi. Nah, lalu kemudian kita menentukan nilai rapotnya. Nah, ini kita menggunakan rumus yang spesifik. Di Excel belum disiapkan, maka kita gunakan sendiri, kita membuat sendiri. Caranya seperti ini. Sama dengan kurung buka 2 kali H7, karena kita akan menemukan ini ya, H7, bobotnya 1 karena ini nilai tugas. Kurung tutup ditambah kurung buka L7, rata-rata dari nilai ulangan, kita kalikan, bintang ini kalikan ya, bintang 2 karena bobot nilai ulangan itu 2. Kurung tutup ditambah kurung buka M7 itu nilai PTS, bobotnya 3, berarti M7 bintang 3, M7 dikalikan 3 kurung tutup ditambah kurung buka M7 nilai penilaian akhir semester ya, bobotnya 4, bintang 4 atau kalikan 4 kurung tutup 2 kali, kurungnya 2 kali ya, lalu slash atau garis miring ini 10 itu dari mana? Dari 1 ditambah 2 ditambah 3 ditambah 4, kemudian tekan enter. Nah, keluar angka ini, lalu kita drag mouse turunkan ke bawah itu. Nah, lalu bagaimana untuk menentukan rankingnya? Ali ini ranking berapa, Ananto ranking berapa? Kalau kita sort saja, maka sortir itu akan mengubah seluruh nilai yang ada di sini dan nama. Kita tidak ingin mengubahnya, maka kita menggunakan perintah. Perintah itu namanya rank. Maka kita buat perintahnya seperti ini. Sama dengan rank kurung buka O7 itu ini ya. Yang nilai rapotnya ini O7 titik koma tanda dolar O tanda dolar 7. Ini artinya sel O7 ini dikunci biar tidak berubah. Sampai mana kita menguncinya? Sampai dolar O dolar 21, karena ini ada di sel 21 ini. O ini ya. 7,00 ini kan ada di O21. Nah, artinya kita ingin menentukan ranknya O7 ini dibandingkan dengan ranking seluruhnya ini.
seluruh O7 sampai O21. Kemudian tekan enter. Setelah muncul tekan enter, baru kemudian kita drag mouse ke bawah. Dari sini kita bisa melihat berapa ranking 1. Ranking satunya ini. Siapa ranking 1? Ranking 1 adalah Andika. Siapa ranking 15? Ranking 15 adalah Azhar dan seterusnya. Baik, agar Anda lebih jelas saya akan gunakan Excel ya, supaya Anda bisa lebih memiliki gambaran. Oke. Seperti ini ya. Angka-angka ini sudah Anda dapatkan. Angkanya persis sama sebagaimana yang di slide PowerPoint ya. Saya besarkan sedikit. Sebentar. Saya besarkan sedikit supaya Anda bisa melihat lebih jelas. Oke. Rata-rata ini ya. Anda gunakan perintah sama dengan lalu average ya. Ini sudah ada average, kita klik 2 kali gitu. Lalu kita masukkan ini ya. E7 ya. Kemudian kita titik 2 gitu atau sampai gitu. Ya, titik 2 sampai ini. Sampai EFG ya, sampai G7 kurung tutup ya. Kemudian tekan enter. Nah, ini ya. Kemudian setelah ketemu kita tinggal drag mouse ke bawah. Kita lepas. Gitu. Oke. Cara yang sama kita lakukan untuk di sini. Cuma ini menjadi I7 sampai dengan K7. Sama dengan average ya. Ini ya. Dari I7 sampai K7. I7 titik 2 K7 kurung tutup enter. Kemudian ditarik ke bawah. Oke. Nah, kemudian bagaimana nilai rapotnya? Ini yang tadi saya katakan, membuat rumus sendiri karena Excel belum menentukan. Dengan cara sama dengan kurung buka ya. Kurung buka 2 kali ini ya. Mana yang mau kita jumlahkan? Yang pertama kan ini rata-rata nilai tugas. Kita klik itu, kalikan atau bintang ya, bintang 1 karena bobotnya 1 kurung tutup ya. Lalu ditambah kurung buka lagi, mana lagi nilai ulangan, ini kita klik itu berapa bobotnya ya. Bobotnya 2 kurung tutup ditambahkan kurung buka lagi PTS ini ya, M7 ini ya. Berapa bobotnya? Bobotnya 3 kurung tutup ya. Lalu tambahkan kurung buka nilai PAS atau penilaian akhir semester itu N ya. Kita tulis N, kemudian tanda bintang kita kalikan 4 kurung tutup 2 kali, lalu kita tekan enter ya. Ini saya besarkan. Saya besarkan dulu ya. Ini entah ada kekeliruan, coba kita lihat kembali. Ini betul, ini sama dengan kemudian ini ya. Oke, ini ya rumusnya ini sudah apa namanya, sudah. Kita hapus dulu ya, kita hapus dulu. Ini hanya masalah teknisnya ya.
masalah teknisnya, jadi keklik yang keliru. Oke, ini saya hapus dulu itu, kemudian saya kopikan yang sudah jadi ini ya, perintahnya sama ini ya, ini itu, ini tadi hanya ngekliknya aja yang tidak pas. Ctrl C itu, kemudian kita bawa ke sini. Perintahnya sama persis ya, Anda perhatikan perintahnya, Ctrl V itu, kita enter. Nah, Anda lihat perintahnya ini sama persis ya, tadi hanya apa namanya, kurang /10 aja ya. Oke, terus ini kita tarik ke bawah. Nah, itu jadi tadi saya kurang ngeklik ini /10 ya, jadi saya harus membenarkan lagi. Perintahnya sama persis, ini Anda perhatikan di sini ya. Nah, saya besarkan perintahnya supaya Anda lebih jelas. Oh, sorry, ternyata perintah nggak mau dibesar. Lalu berikutnya kita ingin mencari ranking. Sama dengan tulis rank, ini sudah ada ranking ya. Klik 2 kali itu. Kemudian klik yang mau di ranking, itu kan ini. Nah, gitu. Ranking ya. Lalu titik koma. Karena kita akan mengunci, maka tulis dulu dolar. Dolar, kemudian dolar O, dikunci lagi, dolar yang ke-7. Apa namanya? O yang ke-7. Sampai sel yang mana ya, titik 2, sampai sel yang ke-21. Tanda dolar, O lagi, tanda dolar lagi, 21, kurung tutup, kemudian di enter. Ini keluar ya. Kemudian kita tarik ke bawah. Sudah selesai semuanya. Kalau ada garis-garis yang berubah, tidak masalah, kita tinggal membenarkan kembali. Nah, sudah jadi, kita sudah tahu siapa nilai yang terbaik di kelas itu, berapa nilainya dari seluruh rangkaian pembelajaran yang kita lakukan dalam 1 tahun, dan disajikan dalam nilai raport. Ini kognitif ya, nanti ada nilai afektif akan dibicarakan pada sesi yang lainnya. Baik, itu. Nah, nanti tugas Anda akan ada di slide yang ke-7. Anda perhatikan slide yang ke-7 di file PDF-nya. Terima kasih. Selamat mencoba. Sekali lagi, buatlah yang serapi mungkin. Ada kurangnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.